Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Mari kita sama-sama belajar. Pada video ini kita akan belajar latihan soal dari buku tema 4 kelas 6 halaman 122 sampai 124. Soal yang akan kita kerjakan bersama ini merupakan soal tentang luas permukaan bangun ruang gabungan. Ya, sudah siap semuanya? Mari kita mulai. Jadi ada gambar 3 bangun ruang, yaitu bangun 1 berbentuk kubus, bangun 2 sama berbentuk kubus dengan panjang rusuk 6. Kemudian bangun ketiga adalah bangun balok dengan panjang sisinya 12, lebarnya 6 dan tingginya 6. Pertanyaan pertama, hitunglah luas permukaan bangun 1. Ingat, kita harus memahami bahwa luas permukaan bangun ruang terdiri dari luas satu sisi. Nanti ini karena bangunnya kubus, maka seluruh sisinya sama. Kita hitung satu sisi ini dikali dengan jumlah sisinya. Jadi luas satu sisi dikali dengan jumlah sisinya. Ini kan ada 1, 2, samping sini 3, bawah 4, belakang 5, atas 6. Oke, jadi ada 6 sisi. Begitu juga nanti dengan bangun kedua dan bangun ketiga. Ya. Mari kita lanjutkan lagi. Berarti ada 6 sisi. Lalu rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah 6 kali rusuk kali rusuk. Rusuk kali rusuk ini merupakan luas satu permukaan. Karena ini bentuknya persegi, ini maka luasnya rusuk kali rusuk, atau biasa juga kadang ada yang menyebutnya sisi kali sisi. Oke, ini rusuknya ada 6, maka menjadi 6 kali 6 kali 6 sama dengan 6 kali 6, 36. 36 dikali 6 menghasilkan 216. Jangan lupa satuannya cm persegi. Soal yang kedua akan sama seperti soal pertama ini, hanya menghitung bangun kedua. Karena ukurannya sama, berarti bisa kita pahami bersama, hitungan akhirnya juga sama, yaitu 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 cm persegi. Pertanyaan nomor 3, menghitung luas permukaan dari bangun ketiga. Ya, ini luas permukaannya. Kita lihat di sini, untuk jumlah sisi yang berbentuk persegi panjang, jadi ini baloknya kan ada sama seperti tadi, ada 6 sisi. Tapi ada 2 sisi yang bentuknya persegi. Karena lebarnya 6, tingginya juga 6, maka ini persegi. Ya, 2 di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Lalu mukanya sini, ini persegi panjang karena 12 dan 6 tingginya ya. Kemudian atapnya, alasnya, kemudian bagian belakang sini. Maka cara menghitungnya seperti apa? Nah, kita mulai bersama-sama. Di sini 4. 4 ini adalah jumlah sisi yang berbentuk persegi panjang tadi. 2 ini adalah jumlah dari sisi yang berbentuk persegi. 12 ini kan panjangnya. Kemudian 6 ini dari lebarnya. Kalau ini rusuk dari perseginya. Kalau di gambar ini adalah
lebar dikali dengan tinggi. Oke. Maka kita hitung bersama-sama. 12 kali 6, 72. 6 kali 6, 36. Dihitung, dilanjutkan. 4 kali 72, 288. 2 kali 36, 72. Hasilnya adalah 360 cm persegi. Ini untuk luas permukaan bangun ketiga atau bangun baloknya ya. Oke, sudah selesai 3 bangun luasnya, sudah kita ketahui bersama. Lalu pertanyaan berikutnya apa? Apa hubungan antara luas permukaan bangun 1, bangun 2, dan bangun 3? Kita ingat kembali, tadi luas bangun 1 adalah 216 cm persegi. Luas bangun 2 sama 216 cm persegi. Luas bangun 3-nya adalah 360 cm persegi. Maka hubungan keduanya apa? Hubungan keduanya adalah luas bangun 1 dan bangun 2 sama. Nah, ini kan sama luasnya. Kemudian luas bangun 3 ini berbeda dengan luas bangun 2 maupun luas bangun 1. Berbeda. Meskipun sebenarnya ini adalah gabungan dari 2 bangun, ini digabung menjadi seperti ini, tetapi dia memiliki luas permukaan yang berbeda. Berbeda dalam hal ini tidak sama dengan ini ditambah ini. Kenapa? Nah, nanti kita akan pelajari di soal berikutnya. Oke ya, jadi hubungannya sekali lagi luas bangun 1 dan bangun 2 sama. Sedangkan luas bangun 3 ini berbeda dengan luas bangun 1 dan bangun 2. Bahkan berbeda juga luas bangun 3 tidak sama dengan jumlah dari kedua luas bangun 1 dan bangun 2 ya. Selanjutnya, soal nomor 5. Apa yang kamu bisa simpulkan tentang luas permukaan bangun gabungan? Nah, yang tadi itu ya, inilah jawabannya. Ini ada bangun kubus pertama, ini ada kubus kedua, kemudian kita gabungkan. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi akan ada himpitan. Kalau kita lihat di sini, nanti G ketemu H, F ketemu E, B ketemu A, C ketemu D, begitu ya di sini. Kita lihat bentuk gabungannya. Oke, seperti ini. Lalu kesimpulannya seperti apa? Nah, kesimpulannya adalah sisi dari bangun ruang yang menyentuh bangun lain dalam bangun gabungan tidak bisa lagi disebut permukaan, sehingga tidak termasuk bagian dari luas permukaan. Maksudnya seperti apa? Diperhatikan di sini, ini ada sisi yang diarsir. Nah, ini. Kemudian nanti sisi sebelah sini. Jadi sisi bangun 1 katakanlah ini bangun 2. Sisi B, C, G, F itu akan menempel dengan sisi A, D, H, E. Nah, seperti gambar di sini. Maka karena menempel di dalam, ketika menghitung luas permukaannya, ini tidak lagi dianggap. Yang seperti tadi, hasil luas bangun 1 ditambah bangun 2 itu tidak sama dengan luas permukaan bangun 3. Karena ada 2 muka atau 2 sisi dari bangun semula yang berhimpitan kemudian tidak bisa lagi disebut permukaan. Oke, adik-adik sudah dipahami konsepnya untuk nomor 5 ya. Kalau sudah, kita beralih ke soal selanjutnya. Oke, soalnya adalah luas permukaan sisi, ini penjelasan dulu. Luas permukaan adalah sisi terluar yang menutupi bagian ruang, bangun ruang ya. Ini permintaannya atau perintahnya, hitung luas permukaan
bangun berikut. Ini juga bangun gabungan. Oke, ada bangun 1, ini bangun kedua. Tadi ini ada yang berhimpitan di tengah sini ya. Maka nanti yang dihitung adalah luas sebelah sini, atas, kemudian bawah, ya, dan belakang yang bentuknya persegi panjang. Sisi samping ini, kanan dan kiri ini bentuknya persegi. Oke. Cara menghitungnya seperti ini tadi. Oke, 4 tadi masih ingat ya. Yang 4 ini adalah luas atau jumlah sisi yang berbentuk persegi panjang. 20 ini berasal dari mana sih? Ini kan 10. Otomatis sini juga sama 10. Nah, 10 ditambah 10 berarti ini jadi 20. 20 ini panjang dari ujung ini sampai dengan ujung yang sini. Oke ya, kalau 10 jelas ini adalah lebarnya. Ini misalnya atas berarti ini atau sisi depan. Oke ya. 10 ini jelas karena kita sedang menghitung dua sisi kanan dan kiri yang ada dua jumlahnya ini. Oke, berarti langsung dihitung saja. 2 kali 10, 200. 10 kali 10, 100. 4 kali 200, 800. 2 kali 100, 200. Maka hasil akhirnya adalah 1000 cm persegi. Ini harusnya persegi di atas ini ya, persegi. Oke, semuanya sudah bisa dipahami. Jadi nanti ketika mencari luas bangun gabungan akan ada sisi dari dua bangun yang ditempelkan itu hilang atau tidak dianggap. Harus dipahami sisi mananya yang hilang. Gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Jika kalian ada pertanyaan atau kurang paham bagian-bagian tertentu, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jika sudah paham dengan menonton video ini, silakan like, kemudian share kepada teman-temannya agar teman lain juga bisa belajar bersama memahami materi ini. Yang belum gabung, bisa subscribe agar apa yang ditayangkan di video Sahabat Pintar bisa segera kalian ikuti. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.